Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, mahasiswa Winhas Jember, akan presentasikan hasil review jurnal yang saya tinjau di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Imran Fauzi MPD. Jurnal ini yang saya bahas berjudul Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Jurnal yang saya review ini termasuk ke dalam jurnal studi keislaman dan ilmu pendidikan. Jurnal ini terbit dalam volume 8 nomor 1 halaman 42 sampai 55 dengan penulis Arif Rahman Prasetyo dan Tasman Hamami. Jurnal ini terbit pada tahun 2020. Latar belakang dari jurnal ini menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan kunci untuk menjaga relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, telah terjadi 10 kali pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013. Perubahan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya. Kurikulum yang efektif harus fleksibel, relevan, dan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip pengembangan kurikulum melalui studi pustaka, termasuk prinsip umum dan khusus yang diperlukan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Terdapat 3 peranan strategis yang diemban oleh kurikulum dalam dunia pendidikan. Peranan-peranan konservatif, kedua peranan kritis, ketiga peranan kreatif. Landasan teori yang mungkin digunakan yaitu yang pertama, teori pendidikan Islam. Jurnal ini fokus pada studi Islam dan ilmu pendidikan, sehingga teori-teori pendidikan Islam seperti teori pendidikan Islam klasik, misalnya teori pendidikan Imam Al-Ghazali, atau teori pendidikan Islam modern. Teori yang kedua yaitu teori pendidikan. Jurnal ini juga mencakup artikel tentang ilmu pendidikan secara umum, sehingga teori-teori pendidikan seperti teori behaviorisme, teori kognitif, teori konstruktivisme, atau teori humanistik juga mungkin menjadi landasan teori dalam penelitian yang diterbitkan. Dan teori yang ketiga yaitu teori psikologi. Beberapa penelitian dalam jurnal ini membahas aspek psikologi pendidikan seperti kemampuan baca bahasa Arab, keterampilan mendengarkan, dan motivasi belajar. Oleh karena itu, teori-teori psikologi seperti teori belajar sosial, teori motivasi, atau teori perkembangan kognitif mungkin digunakan sebagai landasan teori. Teori yang keempat yaitu teori sosiologi. Jurnal ini juga memuat penelitian tentang topik-topik seperti integrasi sains dalam pembelajaran fikih dan sistem zonasi dalam pendidikan. Dalam hal ini, teori-teori sosiologi pendidikan seperti teori fungsionalisme, teori konflik, atau teori interaksionisme simbolik mungkin digunakan sebagai landasan teori. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan studi pustaka atau library research yang mengacu pada cara mengumpulkan informasi dan data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Peneliti memanfaatkan referensi pustaka ini untuk menggali pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun instrumennya yaitu referensi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan kata lain, sumber-sumber tertulis tersebut menjadi alat utama dalam penelitian untuk mengidentifikasi informasi yang mendukung tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Yang pertama yaitu guru, yang mana guru di sini sebagai pelaksana utama kurikulum yang mengimplementasikan, menilai, dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dan yang kedua yaitu siswa,
yang mana siswa di sini sebagai penerima langsung pembelajaran penting untuk mengukur relevansi dan hasil belajar dari kurikulum. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah dan staf terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kurikulum di sekolah. Dan yang keempat yaitu orang tua yang memberi pandangan mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan anak di masa depan. Dan yang terakhir yaitu pemangku kepentingan lain termasuk dinas pendidikan dan masyarakat yang menilai keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Semua subjek ini berperan dalam memberikan masukan untuk evaluasi dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pengembangan kurikulum dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui pengumpulan data empiris seperti evaluasi hasil belajar, wawancara dengan siswa dan guru, serta observasi di kelas. Data ini digunakan untuk menilai kelemahan dan kekuatan kurikulum yang ada, serta memahami relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu penelitian masuk ke tahap perencanaan pengembangan kurikulum, di mana prinsip efisiensi, fleksibilitas, dan kurikulum baru dirancang berdasarkan evaluasi sebelumnya dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti guru dan kepala sekolah serta memperhatikan keseimbangan antara teori dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tahap implementasi melibatkan uji coba kurikulum di kelas. Peneliti dan guru bekerja sama dalam menerapkan kurikulum sambil memantau fleksibilitas dan kontinuitas pelaksanaan pembelajaran. Pelatihan guru juga dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap perubahan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Peneliti menilai efektivitas kurikulum melalui penilaian hasil belajar siswa dan umpan balik dari guru dan siswa. Prinsip relevansi dan efektivitas digunakan untuk menentukan apakah kurikulum telah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan perbaikan dilakukan bila diperlukan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di sekolah sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang pertama yaitu relevansi kurikulum. Secara umum, kurikulum yang diterapkan cukup relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dunia kerja. Namun, beberapa siswa dan guru merasa materi pembelajaran belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terbaru, sehingga tidak terlalu langsung berkaitan dengan praktik di dunia kerja. Dan yang kedua yaitu fleksibilitas kurikulum. Kurikulum saat ini cukup fleksibel dalam arti guru bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Tetapi guru seringkali merasa terbatas oleh sumber daya dan waktu yang tersedia sehingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal belum bisa maksimal. Selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Guru merasa bahwa beban materi dalam kurikulum cukup padat, sehingga waktu yang tersedia untuk mengajar terkadang tidak cukup. Hal ini membuat pembelajaran sering terburu-buru dan siswa tidak punya cukup waktu untuk benar-benar memahami materi. Terus selanjutnya yaitu kontinuitas kurikulum. Ada kesinambungan yang baik antara jenjang pendidikan yang satu dengan yang lain. Tetapi beberapa guru merasa bahwa ada materi yang berulang sehingga bisa membosankan bagi siswa dan kurang efektif dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Semua pihak di sekolah sepakat bahwa kurikulum harus dievaluasi secara berkala. Masukan dari guru, siswa, dan orang tua sangat penting agar kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan saat ini dan bisa terus disesuaikan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang jelas.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis konten yang sistematis, memberikan pendekatan ilmiah yang kuat. Dan yang kedua yaitu referensi beragam dan relevan, yang mana mengutip berbagai sumber primer dari penulis terkemuka dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu pembahasan komprehensif, menyediakan analisis mendalam tentang pengembangan kurikulum, mencakup definisi, sejarah, dan praktik kontemporer. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang mendetail, yang mana menguraikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang penting seperti relevansi dan fleksibilitas. Dan yang selanjutnya yaitu dukungan teoritis yang kuat, menyajikan pandangan ahli pendidikan, memberikan dasar teoritis yang solid. Dan selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, yang mana menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dengan kondisi lokal dan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir yaitu relevansi konteks Indonesia, yaitu menggunakan sumber yang berhubungan dengan kurikulum di Indonesia, memperkuat relevansi lokal. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama yaitu ketergantungan pada studi pustaka. Jurnal ini tidak dilengkapi data empiris atau studi lapangan, hanya berdasarkan referensi teoritis. Dan yang kedua yaitu minim inovasi baru. Tidak ada pendekatan atau gagasan baru yang ditawarkan, lebih mengulang konsep-konsep lama. Dan yang ketiga yaitu kurang fokus praktis, yang mana pembahasan teoritis tanpa detail tentang penerapan praktis di sekolah. Dan selanjutnya yaitu minim contoh nyata, yaitu evaluasi kurikulum tidak dilengkapi contoh atau kasus konkret. Dan yang selanjutnya yaitu perspektif global kurang, hanya membahas konteks Indonesia tanpa perbandingan dengan negara lain. Dan yang terakhir yaitu tidak membahas tentang tantangan terkini, tidak menyinggung isu-isu modern seperti teknologi digital atau kompetensi abad 21. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.